Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kabar sukacita untuk kita di pagi hari ini pada hari Sabtu 16 Januari 2021 tertulis pada kitab Roma pasal 12 ayat 2b. Dan saya akan membaca ayat ini secara keseluruhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kota Roma adalah sebuah kota budaya, kota dengan segala macam perkembangan pemikiran, pengetahuan filsafat yang memberikan begitu banyak wawasan bagi penduduk di kota Roma. Selain juga sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis dan pusat perdagangan ekonomi. Nah, tentu sekali kota seperti ini akan banyak didiami oleh manusia atau kelompok yang datang dari berbagai tempat, dan kota itu menjadi tempat pertemuan banyak kebudayaan, banyak pandangan hidup, dan banyak konteks masyarakat yang berbeda-beda. Karena itu tentu sekali kota ini bertumbuh dengan sebuah dinamika yang sangat luar biasa. Segala macam pandangan-pandangan hidup, segala macam nilai-nilai, segala macam cara pandang, cara hidup akan bertumbuh bersama-sama dengan banyaknya penduduk yang berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan satu dengan yang lain. Nah, tentu sekali orang-orang Kristen yang hidup di kota ini harus tetap cermat dan waspada. Mereka harus tetap menyadari bahwa ada pandangan-pandangan itu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang telah membentuk kehidupan mereka sebagai orang percaya, terutama yang telah mengubah hidup mereka sebagai pengikut Yesus dengan nilai-nilai kasih, persaudaraan, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam pengampunan. Itulah pandangan-pandangan yang mendasari kehidupan mereka. Tetapi dalam sebuah kota yang sangat begitu kompleks dan bertumbuhnya sebuah masyarakat yang dinamis, tentu mereka diperhadapkan dengan tantangan-tantangan konkret, di mana orang-orang percaya mau tidak mau harus memiliki pegangan, harus memiliki standar hidup yang dapat menuntun mereka, yang dapat memandu kehidupan mereka menghadapi segala tantangan-tantangan, pandangan-pandangan dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Karena itulah Paulus memberikan sebuah penekanan yang sangat penting bagi jemaat di sana, bahwa persembahan kita yang benar sebagai anak Tuhan adalah tubuh kita. Dan bagi mereka yang telah diubahkan oleh Kristus, mereka harus mempersembahkan hidup mereka sebagai tanda mereka telah diubah oleh Kristus, dibaharui oleh Kristus. Karena itu, nas renungan pada hari ini ingin memberikan kepada kita sebuah nasihat dan tuntunan iman bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Sebagai orang-orang yang telah diubah oleh Kristus, kita tidak boleh lagi kembali kepada kemanusiaan kita yang lama, pandangan-pandangan dunia kita yang lama, kehidupan-kehidupan kita yang lama. Sebagai anak Tuhan yang telah dibaharui budi kita oleh karena Kristus, oleh karena pengampunan dan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, kita harus berubah di dalam budi kita, di dalam akal, kesadaran, suara hati, dan dalam ibadah kita. Sebab tanda dari ibadah yang benar adalah hidup kita sendiri. Tentu hidup ini sangat ditentukan oleh akal, kesadaran, dan suara hati kita. Bagaimana kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana yang diingatkan oleh nats ini, marilah kita belajar untuk memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu sekali kita menyadari bahwa bagi sebahagian orang ini tidak mudah bagaimana membedakan kehendak Tuhan. Mereka bertanya-tanya, mana kehendak Tuhan?
manakala mereka mungkin menghadapi satu kondisi yang begitu rumit, keadaan yang begitu sulit, di mana mereka berhadapan dengan sebuah realitas yang memaksa mereka harus mengambil keputusan, sehingga mereka bertanya, manakah kehendak Tuhan? Ibarat seorang politisi yang harus mengambil keputusan penting dalam hidupnya ketika dia memasuki sebuah arena baru dalam dunia politik. Dia harus terus-menerus bertanya kepada Tuhan. Dia harus dipandu oleh firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itulah yang mampu untuk terus menuntun kita, membedakan manakah kehendak Allah dan manakah kehendak dunia ini. Dalam satu etika kehadapan, etika politik, politisi dituntun oleh firman Tuhan yang memandu mereka di dalam tugas-tugas kenegaraan mereka, tugas-tugas konstitusional mereka sebagai hamba Tuhan yang dipanggil dan mengabdikan dirinya di tengah-tengah negara. Atau kita mungkin yang sedang menghadapi persoalan-persoalan yang pelik di tengah-tengah kehidupan kita, sering sangat sulit untuk membedakan manakah kehendak Allah dan manakah kehendak dunia ini. Karena itu kita harus selalu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Kita harus selalu dituntun oleh kuat kuasa Tuhan untuk mampu memberikan kepada kita hikmat dan pengertian dalam menimbang apakah kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya. Lukas 11 ayat 28. Dengan itu mereka akan mampu untuk mengerti mana kehendak Tuhan dan manakah kehendak dunia ini. Karena itu, marilah Bapak Ibu, anak-anak kami, semua naposubulung remaja juga ama ina, di dalam kehidupan kita, marilah kita selalu dengar-dengaran dengan firman-Nya yang dapat memberikan kepada kita hikmat dan pengertian, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah dan manakah kehendak dunia ini. Kita dapat memutuskan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, mengandalkan Tuhan yang memberi hikmat dan kebijaksanaan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menuntun dan memperlengkapi kami untuk dapat menimbang manakah kehendak Allah dan manakah kehendak dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk memakai budi kami yang telah dibaharui di dalam Kristus, supaya kami dapat berjalan dalam tuntunan Tuhan, selalu mencari kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Sertai kami Tuhan di akhir pekan ini, dan persiapkan juga hati kami untuk menyambut Tuhan dalam persekutuan esok hari, supaya kami sungguh-sungguh hidup mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa dan permohonan kami ini hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.